Innal hamdalillah berturut-turut kemudian disebutkan bahwa Nabi wafat Anallaha ta'ala taba ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tawaffahu aktsara ma kana al-wahyu. Jadi redaksinya lebih jelas di riwayat Bukhari. Berturut-turut menurunkan wahyu sebelum wafatnya, hingga ketika beliau wafat itu yang paling banyak wahyu itu di masa akhir. Summa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du, kemudian sesudah berturut-turut wahyu turun, Rasul kemudian wafat sesudahnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan hal itu dikarenakan di masa akhir wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yang dijelaskan di kajian Kamis kemarin. Orang-orang manusia banyak yang masuk Islam dan dalam jumlah yang banyak, ngalut ngabandalitnya. Karena banyak yang masuk Islam, otomatis banyak pertanyaan, otomatis banyak kajian, otomatis banyak masalah. Karena banyak masalah, maka kemudian wahyu pun banyak turun.
Jadi kata beliau, kalau dikaitkan dengan hadis-hadis seputar turunnya wahyu, di masa awal fatarul wahyu, ya. Fatarul wahyu itu sempat terputus wahyu, bahkan sampai ada mengatakan hampir 3 tahun, ada mengatakan 6 bulan, walau alam, ya. Cuma yang jelas memang di riwayatnya disebutkan sesudah Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq itu kemudian fatarul wahyu. Nah, sesudah turun ya ayyuhal muddatsir kemudian tataba kerep, ya, turun. Kemudian di awal hijrah juga sama, banyak turun, Al-Baqarah, Ali Imran, surat-surat yang panjang. Dan yang paling banyak turun itu adalah di masa-masa akhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang kewafatan beliau. Surat ayat yang paling terakhir turun itu kan seputar riba, ya, yang diakhiri dengan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat 281 sebelum ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya itu tidak ada masa pensiun. Jadi masa pensiun itu tidak nyunah, Pak, ya. Masa pensiun itu berlaku di negara saja, tapi buat kita pribadi itu nggak boleh ada pensiun, ya. Dan alhamdulillah, ya, kita menyaksikan masjid-masjid justru makmur itu oleh para pensiunan, ya. Dan udah rarines kenema hese aktif di masjid, ya. Artinya sudah cukup banyak orang yang menyadari bahwa pensiun itu enggak berlaku dalam Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usianya kan 63 tahun, ya. Kalau waraitan nasaidukhuluna fi dinil afwaja itu Fatu Makkah, berarti dari usia 60 sampai 63 tahun, 3 tahun terakhir itu justru Nabi semakin sibuk, ya. Dengan banyaknya turun ayat Al-Quran, Nabi juga sibuk mengajar, ya. Jadi bapak-bapak pensiun kan guru 60 tahun, ya. Tak udah pensiun teh jangan pensiun, tetap harus ngajar, ya. Seperti PNS di pesantren Pajagalan, ya, di pesantren abdi mah teu aya. Di pesantren Pajagalan kan meskipun sudah pensiun tapi tetap aktif ngajar, aktif di masjid-masjid, di majelis taklim. Nabi SAW itu begitu. Jadi di usia 60 sampai 63 itu punten lain loba jalan-jalannya jeung incunya kaditu kadieu gitu. Ya meskipun tidak dosa tapi teu nyunah gitu. Dalam konteks kita yang bukan nabi, yang bukan pengajar, berarti di masa-masa akhir hidup itu harus banyak kajian, ya, harus banyak mengkaji wahyu, mendekati wahyu terus gitu, sibuk, jangan ada waktu luang. Tentunya waktu luang sedikit-sedikit boleh, ya, istirahat manusiawi untuk menyegarkan badan, tapi jangan sampai tidak diagendakannya. Diagendakannya itu ya begitu saja, ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan mengikuti wahyu. Dan ini kontras sekali, ya, kita saksikan di kalangan-kalangan kaum tua. Ayanu nya kaum tua teh senang-senang jalan-jalan, ya, main-main gitu resepna teh. Tapi ada juga yang kita saksikan di masjid-masjid justru
semakin tua semakin banyak ngaji, semakin banyak ikut kajian kaditu kadiu ya. Sampai kemarin saya dengar dari salah seorang jamaah di Padalarang, saya ngaji di Masjid Anu, yang lain lagi ayah si bapak itu padahal orang Cimahi ya. Cite bapak maka mana-mana ayah wae mun cenah Ustaz abdi mah cenah aya aturan sadinten teh 3-4 kali cenah pengajian teh cite ngalehkeun ustad. Cenah abdi mah kieu we cenah ada waktu luang masih sehat kaditu kadieu we. Dan saya guyon sama beliau nya cete pa ripuh ka ustad. Nah cenah ustad ripuh ka ustad kumaha nya cete di dieu aya bapak di ditu aya jadi materi teh cete anger-anger keneh teh kapanggih ku bapak mah. Oh henteu Ustaz cenah anger we selalu ada yang baru cenah gitu. Ya kalaupun masih sama menguatkan nya cetana Ustaz ka dieu aya bapak ka ditu aya bapak jadi bingung Ustaz teh kudu neangan materi anyar deui cenah. Tuh sampai begitu ya, termasuk ini buat para pengajar, para ustadz, kita saksikan guru-guru kita ya, Ustadz Usman, Ustadz Sodikin ya, itu beliau sampai menjelang wafatnya masih sibuk ngajar, tidak ada berhentinya. Imam Syafi'i semua begitu. Jadi ini yang harus jadi pilihan kita. Termasuk saya juga angkat jempol ya ke Bapak jamaah kami di At-Taubah. Alhamdulillah cenah pensiun teh ngaji Quran aya aturan khotam cenah ya. Khotam dalam 1 minggu gitu nya. Da cenah pagi-pagi ngaji Quran sebelum duhur. Pada duhur istirahat, pada asar ngaji Quran deui cenah gitu. Ikut pengajian, semua pengajian yang ada di situ kan beliau pasti ikut. Nggak keluar karena nggak punya kendaraan mungkin atau memang sudah terbatas fisiknya. Nah begitu ya tipologi orang tua yang nyunah. Jadi bukan asumsinya masa tua itu masa pensiun, masa istirahat, masa senang-senang cenah baheula keur mameh pensiun mah hese lu bagawe gitu. Bahkan salah seorang pensiunan yang semalam saya ngaji itu masih bekerja ya, karena jabatan beliau sebagai pengawas keuangan jadi masih dipakai di berbagai perusahaan. Cing atuh Pak Haji tetes pensiun mah istirahat we. Ustaz nggak ada kampus istirahat di hidup saya selama masih bisa mengabdi untuk umat, untuk bangsa, untuk negara, saya akan mengabdi. Jadi masih dipakai dan banyak. Kayak pensiunan dosen juga masih udah pensiun masih dipakai, itu banyak ya. Istilahnya dosen tamu atau dosen luar biasa. Kemudian hadis yang terakhir dari Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi, akan dibangkitkan setiap hamba sesuai dengan keadaan dia mati. Ini hadis mengajarkan ya, bahwa kehidupan manusia selama di dunia dan kehidupan dia nanti selama di akhirat itu tergantung kondisi dia ketika mati. Ini yang disebut dalam hadis lain, apakah su'ul khotimah ataukah husnul khotimah. Meski 60 tahun dia solih, tapi sebelum matinya ya terbawa dalam skenario Ferdi Sambo misalkan,
kilanya terpaksa, nggak boleh itu dalam Islam berlaku amar ma'ruf nahi munkar, harus melawan. Kalau ada kemungkaran tong pedah karena atasan nurut gitu. Maka dia nanti dibangkitkan pada hari kiamat, nasib dia nanti di akhirat itu jelek karena di akhir hidupnya dengan su'ul khotimah. Tapi meskipun hidupnya sarwa ya perdi hiji perdi budiman misalkan ya. Wah gebong narkoba nomor hiji ban di Indonesia, tapi menjelang wafatnya ya mungkin sepengetahuan saya walau alam hanya Allah yang tahu, dia kemudian ahli ibadah soleh ya, mengajarkan anaknya untuk taat kepada Allah, jangan lupa sholat ya, berbakti ke orang tua. Dia dalam keadaan sebaik-baiknya kepada Allah, maka dia dibangkitkan pun dalam kondisi sesuai dia mati. Jadi Allah tidak akan mengukur nasib kita nanti di akhirat dari amal yang panjang itu ternyata, tapi dari amal yang terakhir pas kematian. Dan jangan ada bahasa dari kita, wah cenah Allah teu fair play, memang wasit wasit main bal ya. Wah cenah ieu mah teu adil, memang ini panitia kompetisi di dunia. Enggak, Allah itu adil, memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat sampai detik terakhir sebelum kematiannya ya. Kalau dia bertobat tulus, Allah akan ampuni semuanya, nggak ada yang susah kan. Itu hadis-hadis tentang istighfar udah jelas. Sebaliknya Allah juga menuntut istiqomah kepada orang yang solih. Kalau memang sekarang sudah solih, pertahankan, buktikan kesolihan itu sampai nanti final. Kalau kemudian berubah, menunjukkan itu tidak istiqomah, masih palsu keimanannya ya. Jadi pas kalau kata Nabi, setiap hamba itu nanti nasibnya di akhirat tergantung bagaimana dia mati, apakah su'ul khotimah ataupun husnul khotimah. Terkait hadis ini ya, di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim menuliskan hadis ini dalam bab al-amru bihusnidzon billahi ta'ala indal maut. Ada 3 hadis yang beliau tuliskan, salah satunya ini. Dan kata Imam An-Nawawi, ini kan Riyadhus Shalihin juga ditulisnya oleh Imam An-Nawawi, maksud hadis yang tadi kita sebut itu berkorelasi dengan 2 hadis berikutnya. Ini babnya tentang perintah harus husnudon kepada Allah Ta'ala menjelang kematian ya. Hadis yang keduanya, Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan ya. Kata Jabir radhiyallahu an, aku mendengar Nabi SAW menjelang wafatnya 3 kali mengatakan ini, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan husnudon kepada Allah. Jangan sekali-kali salah seorang di antaramu mati kecuali dia husnudon kepada Allah. Jangan sekali-kali dia mati kecuali sedang husnudon kepada Allah. Karena kata Allah di hadis yang lain, ana inda dhanni abdi bi.
Saya itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau prasangkanya baik, maka Allah pun baik kepada dia. Kalau prasangkanya jelek, maka Allah pun jelek kepada dia. Kalau kita yakin Allah Maha menolong, Allah Maha memberikan anugerah, Allah Maha mengampuni, Allah pun akan menolong, memberikan anugerah, Allah akan mengampuni. Kalau kita suudzon kepada Allah, kok kenapa ya aku berdoa nggak dijabah, moal mal diijabah. Ya. Kenapa ya ini sakit susah sembuh kok nggak kunjung disembuhkan, moal mal dicagerkeun. Kalaupun disembuhkan lama. Ya. Jadi wa huwa yuhsinu billahi dhanna, kata Imam An-Nawawi, di masa-masa usia tua menjelang mati kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah. Allah itu Al-Ghafurur Rahim, Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Al-Aziz Al-Karim, ya Allah Al-Aliyyu Al-Azim. Makanya di sini cara kita untuk husnudzon kepada Allah itu memperbanyak lafaz-lafaz zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Semua lafaz zikir itu husnudzon kepada Allah. Jangan ada sedikit pun suudzon kepada Allah. Terutama mohon maaf bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sakit, ya. Kurang-kurang nama suka ada perasaan suudzon, kok ini sakit meni begini, saking ripuhna, ya, saking susahnya menahan rasa sakit. Yang kedua punten yang miskin, ya, kurang-kurang orang miskin itu susah husnudzon kepada Allah. Tapi banyak juga karena miskin dia jadi suudzon karena banyak berkeluh kesah. Ya. Dan umumnya mohon maaf, orang-orang memang di masa tua itu antara dua ini kan, lamun tegering miskin karena sudah nggak bisa berusaha, kecuali ada yang menopang anak-anaknya, cucu-cucunya. Kalau kita meninggal dalam keadaan husnudzon, maka kita meninggal dalam keadaan baik. Tapi kalau ketika kita meninggal dalam keadaan suudzon kepada Allah, maka itu berarti suul khotimah. Meskipun raga kita saat itu sedang jadi ahli masjid, meskipun raga kita saat itu sedang jadi ahli pengajian, ya, anggota ormas Islam, bahkan pejabatnya, pengurusnya, tapi dah kematian tidak ditentukan oleh dohir fisik status kita. Tidak dilihat dari kartu anggota mana wae, enggak. Tapi dilihat sejauh mana hati kita husnudzon kepada Allah. Hadis yang ketiganya, kata Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, idza aradallahu biqaumin adzaban, kalau Allah hendak mensiksa satu kaum, asobal adzabu man kana fihim, maka siksa itu akan mengenai semua mereka yang ada di sana. Tsumma bu'itsu ala a'malihim, kemudian mereka dibangkitkan tergantung amal-amal mereka. Ini hadis ini pernah saya tulis di Buletin At-Taubah, di buku Ar-Risalah jilid 2 juga saya tulisnya. Dalam riwayat lain kata Nabi, faminhumul mustabsir wal mujbir wabnu sabil. Memang kan di satu hadis Nabi mengatakan yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim,
ditenggelamkan dari mulai yang paling ujung sana sampai ujung sana. Sahabat tanya, Nabi SAW kan diantara mereka ada aswaquhum, ada yang sekedar lewat dagang ditenggelamkan juga. Iya, kata Nabi, tapi nanti semuanya di hari kiamat dibedakan tergantung niatnya. Faminhumul mustabsir. Mustabsir itu ada yang memang niatnya dia terang-terangan, ya, ingin melakukan dosa. Wa minhumul mujbir, ada yang dipaksa. Wa minhum ibnu sabil. Ibnu sabil itu hanya sekedar lewat, ya. Allah menghendaki menyiksa satu kampung, kebetulan nih ada tukang driver ojol kelewat, binasalah. Apakah berarti driver ojol tersebut nanti pada hari kiamat termasuk yang disiksa? Karena di dunia juga termasuk yang disiksa. Tidak, kata Nabi, tergantung niatnya. Kalau dia tidak berniat dengan amal kemaksiatan yang ada di sana, ya, nganterkeun unggul misalkan ke satu kampung yang kampung itu memang terkenal dengan maksiatnya, tapi kemudian ikut terkena siksanya, dia tidak akan di akhirat dibangkitkan sebagai orang-orang yang tersiksa atau yang akan disiksa, karena niat dia tidak ada dalam kemungkaran tersebut, niat dia tidak ada dalam kemaksiatan yang ada di daerah tersebut. Ini sama, hadis ini mengajarkan kepada kita, ya, bahwa wujud fisik kita itu tidak berpengaruh menjelang kematian, tetapi murni niat kita yang tulus. Apapun yang kita kerjakan, niatnya harus tetap husnudon kepada Allah, niatnya harus tetap lillahi ta'ala. Dan ini yang memang, mohon maaf, ya, kata orang tua saya dan orang tua lainnya yang banyak mendidik saya, yang paling susah diamalkan oleh orang tua. Nah, punten cenah geus kolot mah belik, ya, mudah tersinggung, ya, egonya tinggi, nafsunya tinggi, meluruskan niat itu susah, ya. Dan ini pertaruhan bagi kita, perjuangan. Apakah semakin tua kita semakin mampu meluruskan niat, membersihkan niat betul lillahi ta'ala, bukan untuk ketenaran, bukan untuk karena disebut sebagai tokoh, bukan karena ingin dikenang sebagai yang berjasa, tapi kan karena kata disebutnya nyeri hati. Itu berarti apa niatnya, ya. Kalau niat kita lurus, ya udah, disebut baik, disebut tidak membuat kita bangga, tidak disebut tidak membuat kita sakit hati. Nah, itu orang yang lurus niat itu sudah stabil semuanya untuk Allah, nggak ada budaya apa hati pamernya, hati membanggakan dirinya, nggak ada hati tersinggungnya. Kalau masih ada membanggakan diri, tayo teh, wah gitunya, menteku bapak bahula, wah zaman bahula mau kiu gitu. Niatnya membanggakan diri. Tapi kalau niatnya untuk mendidik mah nggak apa-apa, ya, agar generasi sekarang belajar di generasi itu. Tapi kalau niatnya membanggakan diri, berarti kalau kita mati dalam kondisi seperti itu bukan dalam niat yang tulus kepada Allah, bahaya. Udah tua semakin kasinggungan gara-gara naon tuh diajak rapat, ya, tuh dijadikan penasehat, tuh dijadikan pembina gitu, tuh para disebut-sebut, sakit hati. Ini berarti menunjukkan niat kita belum lurus. Nah, mudah-mudahan kita semua mampu meluruskan niat, karena sebagaimana Nabi tadi sabdakan,
nasib kita di akhirat itu tergantung ketika kita nanti mati dalam keadaan bersih niat, husnudonkah kepada Allah atau tidak. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.